Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan membahas tentang elektronika analog dan digital. Perkenalkan, nama saya sendiri yaitu Nurul Fatimah Kalsum. Saya di sini akan membahas apa itu elektronika analog. Elektronika analog adalah bidang elektronika yang membahas sinyal listrik yang bekerja pada rangkaian elektronik bersifat berkelanjutan atau kontinu. Pada elektronika analog ada dua yang akan dibahas, yaitu sinyal analog dan data analog. Sinyal analog adalah proses pengiriman sinyal dalam bentuk gelombang. Misalnya, ketika seseorang berkomunikasi dengan menggunakan telepon, maka suara yang dikirimkan melalui jaringan telepon tersebut dilewatkan melalui gelombang. Dan kemudian, ketika gelombang ini diterima, maka gelombang tersebutlah yang diterjemahkan kembali dalam bentuk suara, sehingga si penerima dapat mendengarkan apa yang disampaikan oleh pembicara tersebut. Yang kedua yaitu data analog. Data analog adalah data yang membawa informasi dengan mengubah karakteristik gelombang. Gelombang pada sinyal analog yang umumnya berbentuk gelombang sinus memiliki 3 variabel dasar, yaitu amplitudo yang merupakan ukuran tinggi rendahnya tegangan dari sinyal analog. Kedua, frekuensi adalah jumlah gelombang sinyal dalam 1 detik. Ketiga, phase dalam besar sudut dari sinyal analog. Contoh alat elektronik yang menghasilkan sinyal analog yaitu sinyal pada telepon, kedua sinyal pada radio, ketiga sinyal pada kamera, dan keempat yaitu sinyal video pada televisi. Baiklah, itulah sedikit penjelasan dari saya tentang elektronika analog. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdul Malik Kadir, saya dari kelompok 3. Kali ini kita akan membahas tentang sistem elektronika analog dan digital. Seperti yang telah dijelaskan oleh teman saya mengenai sistem elektronika analog, kali ini saya akan membahas mengenai sistem elektronika digital. Baiklah, kali ini kita akan membahas yang pertama, elektronika digital. Yang kedua, sistem elektronika digital. Yang ketiga, sinyal digital. Yang keempat, perbedaan antara sistem elektronika digital dan sistem elektronika analog. Dan yang kelima, kelebihan dan kekurangan sistem elektronika digital. Baiklah, langsung saja kita ke pembahasan yang pertama. Elektronika digital adalah sistem elektronika yang menggunakan isyarat digital. Elektronika digital juga merupakan representasi dari aljabar boolean yang digunakan di dalam komputer, telepon genggam, dan berbagai produk konsumen lainnya. Baiklah, materi berikutnya mengenai sistem elektronika digital. Sistem elektronika digital. Sistem elektronika digital adalah rangkaian yang tersusun dari berbagai macam komponen elektronika yang menggunakan signal digital. Di dalam rangkaian elektronika digital, biasanya dilambangkan dengan notasi aljabar 1 dan 0. Notasi 1 melambangkan terjadinya hubungan, sedangkan notasi 0 melambangkan tidak terjadinya hubungan. Gerbang logika merupakan blok-blok penyusun dari perangkat keras elektronik. Gerbang logika ini dibuat dengan menggunakan transistor. Baiklah, berikutnya kita akan membahas mengenai sinyal digital. Signal digital adalah variabel yang menandai suatu sistem digital yang menempati jumlah tetap dari nilai-nilai yang terpisah. Baiklah, materi yang keempat, perbedaan sistem elektronika digital dan sistem elektronika analog. Perbedaan sistem elektronika analog yang pertama, yaitu dirancang untuk suara. Yang kedua, tidak efisien untuk data. Yang ketiga, banyak terdapat noise. Yang keempat, rentang kesalahan atau error. Yang kelima, kecepatan relatif rendah. Yang keenam, analog bisa dikonversi ke digital. Perbedaan sistem elektronika digital yang pertama, yaitu dirancang untuk data dan suara. Kedua, kecepatan tinggi. Yang ketiga, overhead rendah. Yang keempat, digital bisa dikonversi ke analog. Baiklah, kita akan masuk ke pembahasan yang kelima, yaitu kelebihan dan kekurangan sistem elektronika digital. Yang pertama, mudah mengirim data melalui jaringan.
Yang kedua, data digital dapat dengan mudah dikonversi. Yang ketiga, transmisi digital dapat berlangsung lebih cepat. Yang keempat, kemampuan untuk mentransfer lebih banyak data dibandingkan dengan analog. Yang kelima, peralatan yang menggunakan sinyal digital lebih umum dan lebih murah. Berikutnya, kekurangan sistem elektronika digital. Yang pertama, kebutuhan bandwidth yang lebih besar. Yang kedua, kecepatan prosesor yang terbatas. Yang ketiga, sistem dan pemrosesan lebih kompleks. Yang keempat, pengambilan sampel dapat menyebabkan hilangnya informasi. Yang kelima, dapat menghasilkan kesalahan dalam kuantisasi. Itulah tadi pembahasan dari kelompok kami. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan juga share ke teman-teman kalian.